semuanya, balik lagi bersama aku Ana di Yunus Education. Seperti biasa, Yunus Education akan selalu menyajikan ke teman-teman semua terkait hal-hal yang datang dari dunia pendidikan. Jika di video-video sebelumnya telah dipaparkan beberapa contoh-contoh soal PTS untuk kalian yang duduk di bangku SD dari kelas 6, 5, 4, 3, 2 hingga 1, maka pada kesempatan kali ini kita balik lagi ke kelas 6 dan fokus kepada pelajaran matematika di kelas 6. Nah, tapi sebelum lanjut ke video, di sini Ana mau ngingetin dulu nih kepada teman-teman, terutama bagi kalian penonton baru dari video kita, jangan lupa terus dukung Yunus Education dengan cara subscribe, like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga aktifin lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update menarik dari Yunus Education. Oke teman-teman, pada pembahasan yang pertama dan selanjutnya kita akan fokus pada pelajaran matematika. Dan buku yang akan kita ulas adalah buku matematika ini, yaitu buku yang berjudul Senang Belajar Matematika. Nah, di buku ini sebenarnya ada beberapa bab nih teman-teman. Cuman pada video kali ini kita fokus dulu sama bab 1, yaitu bab yang membahas terkait bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat dan sejak kapan ada bilangan bulat atau dipergunakan bilangan bulat? Jadi bilangan bulat itu telah ada pada masa dinasti Han, yaitu sekitar pada tahun 202 hingga 220 sebelum Masehi. Seorang tokoh bernama Diopentus telah menggunakan bilangan bulat. Nah, pada masa itu bilangan bulat terdiri dari dua teman-teman. Terdiri dari dua macam. Bilangan bulat yang pertama, bilangan bulat positif seperti yang kita kenal pada hari ini, dan juga bilangan negatif. Nah, bilangan positif ditandai dengan warna hitam, sedangkan bilangan negatif ditandai dengan warna merah. Oh ya teman-teman, selain pembagian bilangan, dalam pembahasan bilangan bulat juga sangat lekat dan erat kaitannya dengan garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Jadi garis bilangan itu ini teman-teman. Garis bilangan ini, jadi garis bilangan adalah sebuah garis lurus yang di dalamnya terisi titik-titik, dan di masing-masing titik-titik tersebut menggambarkan atau menyatakan sebuah satuan seperti ini. Ini satuan. Kemudian di bilangan tersebut antar satuan atau antar titik dari 1, 2, 3 itu semuanya sama. Untuk gambar ini anggap sama ya teman-teman, karena kita juga nggak pakai penggaris tadi, gambarnya anggap aja sama. Nah, ini jaraknya sama semuanya teman-teman. Dan untuk yang ke arah kanan itu ditandai dengan bilangan positif. Sedangkan untuk ke arah kiri itu ditandai dengan bilangan negatif. Kemudian tidak hanya yang horizontal saja teman-teman, tapi juga ada yang vertikal. Nah, kalau vertikal ke atasnya ini positif, ke bawah negatif. Oke, itu ya teman-teman. Terus teman-teman mungkin di rumah ada yang punya buku Senang Belajar Matematika, atau mungkin memang kalian kebetulan kelas 6 SD yang menggunakan buku tersebut. Mari kita buka buku kita, yaitu buku Senang Matematika pada halaman 10 hingga halaman 12. Kita akan mengerjakan ayo mencoba di buku tersebut. Ana bacakan dari yang pertama. Soal yang pertama, lengkapi pernyataan berikut. Caranya dengan menuliskan bilangan bulat yang sesuai. A. Pada malam hari suhu Kabupaten Puncak mencapai 1 derajat. 1 derajat Celcius di atas 0. Suhu Kabupaten Puncak adalah titik-titik derajat Celcius. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya gimana? Gampang saja teman-teman. Oke, biar nggak sama, Ana pakai yang warna merah aja ya. Itu dihitungnya dari 0 teman-teman. Terus diketahui di sini mencapai 1 derajat Celcius di atas 0. 1, kita langkah 1 aja ke sini. Jelas? Nah, 1 langkah ke sini berarti
Berapa suhu Kabupaten Puncak pada waktu itu? Ya 1 derajat Celcius, karena mengarah ke arah atas gitu ya teman-teman jawabnya. Tapi karena di sini di soalnya teman-teman nggak diperintah atau disuruh untuk menggambar diagram seperti ini atau garis bilangan, jadi teman-teman tidak perlu, cukup jawab saja 1 derajat Celcius begitu. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 2. Namun sebelum itu Ana mau hapus dulu, mau izin dihapus dulu ya teman-teman. Kita biar tidak terkecoh untuk soal yang berikutnya. Oke. 1B, Anda bacakan dulu soalnya. Pusat gempa di Kota Padang terletak 20 meter di bawah permukaan air laut. Pusat gempa di Kota Padang adalah titik-titik meter. Diketahui pusat gempa di Kota Padang terletak 20 meter. Berarti ke bawah nih teman-teman. Ke bawah permukaan air laut. Nah, air laut itu hitungannya itu adalah 0. Jadi dari sini 20 ke arah bawah, karena papan kita agak cukup, jadi anggap ini nomor 20 di sini teman-teman. Jadi 20 ke bawah berarti negatif 20. Jadi jawabannya adalah negatif 20 meter. Oke, kita lanjut ke soal yang 1C. Pesawat tempur milik TNI AU terbang pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Ketinggian pesawat tempur adalah titik-titik meter. Nah, ini sama juga. Jika tadi ke arah bawah, nah di sini juga diukurnya dari permukaan laut ke arah atas. Permukaan laut ini 0 ya teman-teman. 0 ke arah atas sebanyak atau setinggi 100 meter. Anggap saja di sini 100 meter. 100. Jadi untuk jawabannya pesawat tempur milik TNI AU itu terbang dengan ketinggian 100 meter di atas permukaan air laut. Atau jawabannya teman-teman cukup 100 aja gitu, karena meternya sudah ada di soal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Penyelam berenang pada kedalaman 45 meter di bawah permukaan air laut. Kedalaman penyelam adalah titik-titik meter. Nah, ini juga sama seperti yang kasus nomor 1B teman-teman. Jadi tinggal ditarik aja titik-titik ke bawah sebanyak 45 meter. Jadi jawabannya adalah 45, tapi negatif. Jadi negatif 45 meter. Begitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini kita beda. Sudah bukan seperti ini. Ana hapus dulu. Oke. Biar nggak kotor ya. Oke. Di soal yang ketiga A, di sini ada tulisan seperti ini. Kemudian dibaca. Kita disuruh baca aja. Jadi di sana teman-teman cukup jawab dengan tulisan abjad, ABCD gitu, atau tulisan huruf itu. Ini dibaca apa gitu. Dibacanya apa teman-teman? Seperti yang Ana tadi contohkan di soal yang pertama dan juga soal yang kedua, dibacanya adalah negatif 13. Kemudian di sini juga ada 2, 3, 4. Dibaca. Nah, kita disuruh nulis lagi. Latin yaitu dibacanya 234. Paham ya teman-teman? Kemudian yang 3C. Nah, kalau 3C ini kebalikannya teman-teman. Jika tadi angkanya yang ditulis kemudian suruh baca menggunakan bahasa Latin, maka tulisan Latin gitu. Maka di C dan D ini kita disuruh nulis angkanya. Nah, di sini dibaca titik-titik dibaca negatif 6204. Nah, negatif 6204 ini disuruh tulis angka. Jadi gimana teman-teman? Negatif 6204. Oke, ini 2 ya. Jelas? Oke, begitu. Yang D, kita disuruh nulis angka lagi dengan bacaan 300.432, yaitu 300.2004
2432. Jadi jawabannya seperti ini. Mudah kan teman-teman? Oke, kita hapus lagi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal yang keempat, teman-teman disuruh menggambar di sini. Gambarlah garis bilangan bulat yang sesuai dengan pernyataan berikut. Bilangan bulat yang kurang dari 5 dan lebih dari -1. Oke, kalau ke sini teman-teman paham kan kalau arahnya positif atau lebih. Ke sini arahnya negatif. Jadi sekalipun satuannya ini lebih besar, tapi ketika ditandai dengan tanda negatif, maka sama aja satuannya itu lebih kecil, teman-teman. Oke, kita yang A disuruh menggambar bilangan bulat yang kurang dari 5 dan lebih dari -1. Kurang dari 5 berarti adalah 4. Kita tarik titik-titik atau bisa garis, terserah teman-teman, dan kurang dari -1 berarti ada di arah 0 di sini. Jadi di sini ya teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebih nanti gambarnya. Tapi untuk panjangnya garis teman-teman terserah. Ini kalau sekiranya kepanjangan ke teman-teman, karena yang penting itu cuman angka di sini, teman-teman cukup gambar mungkin sampai di nomor 5, nomor 6, dan di sini cukup sampai nomor 3 gitu, nggak masalah teman-teman. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal yang B. Bilangan bulat yang lebih dari -3 dan kurang dari 7. Kita hapus dulu biar teman-teman nggak bingung. Lebih dari -3. Kalau lebih dari -3 berarti di sini di -2. Dan kurang dari 7. Ini ke arah sini. Tarik garis ke kanan. Kurang dari 7 berarti di arah 6. Oke, seperti itu ya teman-teman. Bisa dipahami? Ana yakin bisa. Oke, kita lanjut ke soal yang 4C. Bilangan bulat 5 satuan ke kiri dari titik 1. 5 satuan ke kiri. Kita hapus dulu. Oke, maaf, 5 satuan. Kita gambar lagi biar ini. Oke, 5 satuan ke kiri dari titik 1. Dari sini ke kiri berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada di angka -4 atau -4. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, kita hapus lagi. Oke, sabar dulu. Kita akan segera lanjut ke soal yang 4D. Di soal 4D di sini ada soal apa? Bilangan bulat yang terletak 4 satuan ke kanan dari titik -2. 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Jadi ada di posisi 2. Oke, kita lanjut ke soal yang 4E. Bilangan bulat yang terletak 5 satuan ke kanan dari titik -3. Nah, ini kita hapus lagi dulu. Oke, ini satu dulu. Ke arah 5. Dari -3. 1, 2, 3, 4, 5. Masih sama, posisinya ada di bilangan 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 teman-teman. Nah, bisa teman-teman perhatikan di bukunya, di soal nomor 5 itu terdapat sebuah garis bilangan. Garis bilangannya Ana tulis di sini. Takutnya teman-teman nggak punya bukunya, jadi biar sama-sama belajar. Nah, bilangannya itu seperti ini teman-teman. Dari -3 ke -1. Seperti ini titiknya. Nah, di sini tugasnya teman-teman adalah menentukan kalimat seperti tadi. Kalau tadi itu teman-teman disuruh
sebuah kalimat disuruh gambar sebuah garis. Nah, sekarang kebalikannya. Ada sebuah garis yang menunjukkan titik-titik, kemudian teman-teman suruh jadikan kalimat. Jadi, kalimatnya yang benar adalah sebuah satuan atau sebuah bilangan bulat ditarik 2 langkah ke arah kanan dari bilangan -3. Jadi bisa begitu, atau bisa dengan diksinya teman-teman, yang penting angkanya tetap dari bilangan atau satuan -3 2 langkah ke arah kanan, gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke soal yang 5B. Nah, kalau di 5B ini teman-teman tuh nggak ada ketentuan sebenarnya. Saya bingung juga kenapa soalnya seperti ini. Nah, ini arahnya cukup sampai di sini. Kemudian di sini juga cukup sampai di sini. Teman-teman disuruh menjawab atau disuruh membuat kalimat sesuai dengan gambar ini. Cukup segini. Ininya nggak ada teman-teman. Cukup segini. Nah, jawaban yang benar adalah itu sebenarnya bebas. Ana contohin satu jawaban, yaitu jawabannya adalah bilangan yang tidak lebih dari 6 dan kurang dari -5. Kenapa Ana sebutkan tidak lebih dari 6? Karena cuman hingga 6 ininya, garisnya. Kemudian ke arah kirinya kurang dari -5 atau kurang dari -5. Mengapa? Karena posisinya ada di -6 atau -6. Sedangkan -6 ini lebih kecil daripada -5. Begitu ya jawabannya. Oke. Kita lanjut ke soal yang 5C. Nah, kalau yang 5C ini sama juga sampai sini juga. Tapi ada titik-titiknya teman-teman, yaitu dari arah 2 ke arah -3. Nah, seperti ini. Anggap saja ini titik-titik. Oke, begitu. Oke, untuk jawabannya kita bisa kemas secara berbeda lagi, yaitu sebuah bilangan ini ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah. Jadi kita bisa jawab sebuah bilangan yang ditarik 5 langkah ke arah kiri dari titik 2. Jadi itu jawabannya, yaitu bilangan bulat yang ditarik 5 langkah ke arah kiri menuju satuan -3. Oke, jadi begitu ya. Untuk gambarnya seperti ini, titik-titik di atasnya. Kita lanjut ke soal yang 5D. Nah, di soal 5D itu teman-teman cuman ada panah segini, kayak gini, sama dengan yang tadi di soal nomor 5B. Jadi ini yang ke bawah gak ada, cuma sisanya segini. Nah, kita diperintah untuk membuat narasi dari gambar garis bilangan tadi. Ini sebenarnya bisa bebas, teman-teman bisa narasikan, yaitu sebuah bilangan bulat yang lebih dari 5 dan kurang dari -5. Kan posisinya di -6. -6 itu kurang dari -5. Gitu ya teman-teman untuk menjawab soal 5D. Kemudian untuk soal 5E, di sini ada gambar seperti ini. Dari arah -4 ke angka -1. Nah, ini kita suruh narasikan. Gimana? Narasikannya adalah bilangan bulat dari angka atau dari satuan -4. Berapa langkah? 1, 2, 3. 3 langkah ke arah kanan. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Seekor lumba-lumba berenang pada kedalaman 10 meter. Oke, kita tandai dulu di sini 10 meter. Di sini dalam, berarti di bawah permukaan air laut, arahnya negatif. Kemudian saat mencari makan, lumba-lumba tersebut akan bergerak ke atas 3 meter menuju permukaan laut. Jadi 3 langkah ke atas, 1, 2, 3. Oke, di angka atau di satuan -7. Kemudian setelah itu
akhirnya mendapatkan makanan pada kedalaman tersebut. Di sini teman-teman. Kemudian lumba-lumba muncul keluar hingga ketinggian 2 meter di atas permukaan laut untuk menghirup udara. Nah, jadi ke arah sini, di atas permukaan air laut 2 meter. Kemudian di sini tugas kita adalah membentuk seperti ini, titik-titik, gambar garisnya. Biar tidak terkecoh, Ana tulis di sini ya. Anggap titik-titik, titik-titik. Terus ini dari sini kita ke sini. Tapi ganti titik-titik, anggap ini titik-titik teman-teman. Oke, seperti ini contohnya. Tapi jika teman-teman tidak ingin menggunakan yang secara vertikal, teman-teman bisa menggunakan secara garis horizontal saja juga nggak apa-apa. Sama juga seperti ini, yaitu dari arah negatif 10 ke arah negatif 7. Kemudian dari negatif 7 menuju 2 meter ke arah sini, titik-titik. Oke. Nah, seperti itu. Jadi ketika angkanya negatif berarti digambarkan di bawah permukaan air laut. Karena permukaan air laut hitungannya adalah 0 teman-teman. Sedangkan untuk di atas air laut berarti ya di atas 0 satuannya. Itu ya. Nah, untuk soal yang ke-6 ini gampang sekali. Di sini cuman ada kotak seperti ini. Ada angka seperti ini. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Tugas teman-teman hanya disuruh menarasikan angka ini dalam bentuk kalimat. Teman-teman pasti paham. Dan Ana rasa teman-teman udah paham cara menulis, cara membaca juga sudah mulai TK atau kelas 1 SD udah dipelajari. Jadi ini gampang banget, beda dengan soal-soal yang sebelumnya. Tinggal cara bacanya aja. Ini dibaca 2, jadi tinggal ditulis seperti itu. Ini dibaca negatif 1. Begitupun dengan 34, begitupun dengan 1, begitupun dengan 11, 76, dan negatif 100. Jadi seperti itu ya teman-teman, beberapa ulasan mengenai ayo mencoba di halaman 10 hingga halaman 12 bagi teman-teman yang duduk di bangku kelas 6 SD yang mata pelajaran matematikanya itu menggunakan buku yang berjudul Senang Belajar Matematika. Nah, untuk video selanjutnya, untuk ayo mencoba di bab selanjutnya atau subbab selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman belajar matematika, dan yang semula nggak suka matematika bisa suka matematika dan bisa mendapatkan tips-tips atau kemudahan-kemudahan dalam mengerjakan matematika. Jadi tidak hanya teman-teman tahu jawabannya, melainkan teman-teman juga paham dan mengerti bagaimana alur proses pengerjaan jika dihadapkan dengan soal-soal yang berhubungan dengan bilangan bulat seperti ini nantinya. Oke, itu aja teman-teman dari News Education kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan saran kritik bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dari News Education kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.